gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi yang terhormat dosen penguji ujian kinerja kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Vince Irianti Lajong, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi laporan pelaksanaan hasil kegiatan. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sudah menyampaikan bersyukur padamu atas pendidikan Tuhan. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami dengan pembelajaran yang kami dapatkan dan kami mengerti dan dibekal bagi kehidupan kami selanjutnya. Tuhan memberkati pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai akhirnya menjadi dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran kalian. Agatha, Hadir Ibu. Ahmad Yusril, Aslia, Jirwanti, Emmanuel, Feldi, Franciscus, Gabriel, Hadir Bu. Ian, Hadir Bu. Intan, Hadir Ibu. Joshua, Alfa. Lukas, Alfa. Marius, Hadir Bu. Marta, Hadir Ibu. Matilda, Hadir Ibu. Sofian Renger, Hadir Bu. Muhammad Ardiansa, Hadir. Naftali, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Ricky, Hadir Bu. Said, Hadir. Sukma, Hadir Bu. Tedri, Hadir Ibu. Tresia. Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar kita semua tetap semangat, kita akan melakukan semangat bersama. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dan Ibu, kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, pada pembelajaran yang lalu di kelas Anda telah belajar terkait dengan kegiatan dalam ekstrakurikuler yang kemudian nanti Anda buat dalam bentuk laporan. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan apa itu laporan menurut pemahaman Anda? Silakan. Ya, Emmanuel. Menurut saya laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan ada beliau yang memberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bagus, tepuk tangan untuk Emmanuel. Siapa lagi yang bisa menyampaikan apa itu laporan kegiatan? Saya Silakan Agatha.
Laporan kegiatan yaitu sebuah laporan hasil kegiatan yang biasanya dibuat setelah kegiatan itu berlangsung. Bagus. Tepuk tangan untuk Agatha. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita kali ini, Anda belajar mengidentifikasi informasi yang ada dalam sebuah laporan pelaksanaan hasil kegiatan. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sejumlah informasi yang terdapat dalam laporan kegiatan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan ragam bahasa laporan kegiatan dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi pokok laporan kegiatan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur laporan kegiatan dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membantu kalian dalam kelompok diskusi. Kelompok 1 mulai dari Naftali, Tedrik, Said, Teresia, Intan, Matilda, dan Aslia. Silakan Anda membentuk kelompok. Kelompok 2, Riki, Alban, Sofyan, Emmanuel, Lewati, dan Nurul. Kelompok 3, Marta, Ari, Marius, Supa, dan Gabriel. Silakan membentuk kelompok. Dan kelompok 4, kelompok yang terakhir, Ian, Eli, Agatha, Yusuf. Silakan. Ian, di sini. Selanjutnya, di dalam kelompok masing-masing, Ibu akan menampilkan materi terkait laporan kegiatan. Kalian mengamati materi yang Ibu tampilkan dalam video pembelajaran di depan. Ya, baik. Setelah kalian mengamati materi terkait laporan hasil kegiatan, di antara kelompok kalian atau di dalam kelompok kalian masing-masing, silahkan yang mau bertanya terkait materi yang baru Ibu tayangkan di depan. Siapa yang terlebih dahulu? Silakan, Said. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Dini dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa dalam menulis sebuah laporan kita harus memperhatikan kriteria laporan? Iya, baik. Terima kasih, Said. Silakan duduk. Yang jadi pertanyaan Said terkait materi pembelajaran di depan yaitu mengapa dalam sebuah laporan kegiatan harus memperhatikan kriteria laporan kegiatan tersebut. Yang ingin menjawab siapa? Silakan, Marius. Ya baik, saya Marius dari kelompok 3, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Karena laporan yang baik dan benar itu laporan yang memenuhi kriteria penulis tersebut. Nilai dari 1 jelas dan lugas, 2 lengkap,
3 benar dan objektif, 4 disusun secara cermat dan konsisten, 5 disampaikan tepat waktu, 6 disusun langsung mengenai sasaran. Ya, tepuk tangan untuk Marius. Pertanyaan dari Said dan dijawab oleh Marius, yaitu terkait kriteria sebuah laporan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada Ibu. Ya, silakan Vicky. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Ya, Saya selamat Iqbal pagi. Putra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan benar dan objektif dalam kriteria laporan itu apa? Baik, yang menjadi pertanyaan Ricky yaitu apa yang dimaksud dengan benar dan objektif. Siapa yang ingin menjawab? Silahkan, Marta. Baik, saya mau bertanya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ricky. Yang dimaksud dengan benar dan objektif yaitu sesuai dengan kenyataan dan objektif adalah tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Bagus, tepuk tangan untuk Marta. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Silakan. Iya, Gabriel. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya akan mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus memperhatikan 4 hal penting dalam laporan, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, kepada siapa laporan ditujukan, bahasa laporan. Baik, bagus Gabriel. Mengapa kita harus memperhatikan 4 hal penting yang tadi Gabriel katakan? Apa, siapa, dan sampai pada bahasa yang digunakan dalam sebuah laporan. Siapa yang menjawab? Silakan. Silakan, Agatha. Nama saya Agatha, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Gabriel. Jawabannya karena 4 hal penting tersebut dapat menginformasikan isi sebuah laporan dengan jelas dan akurat. Bagus, tepuk tangan untuk Agatha. Ibu masih kasih kesempatan untuk pertanyaan berikut. Siapa terkait materi di depan? Saya Iya. baik, saya yang bernama dari kelompok 4. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam menyampaikan laporan secara lisan kita juga harus memperhatikan kebahasan dan sistematika laporan tersebut? Bagus. Harus memperhatikan. Mengapa kita harus memperhatikan kebahasaan dan sistematika? Siapa yang menjawab? Silakan. Silakan Jirwanti. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Dirwati dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ian. Ya, dalam menyampaikan laporan secara lisan, kita harus memperhatikan sistematika dalam kebahasaan karena itu menunjukkan kejelasan penyajian sebuah laporan kegiatan. Bagus, tepuk tangan untuk Jirwanti. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, Matilda. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Matilda dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan laporan ilmiah dan non-ilmiah? Iya. Jadi dari materi yang tadi ditayangkan di depan sempat disebutkan laporan ilmiah dan non-ilmiah. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Nurul. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Nurul dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Matilda. Yang dimaksud dengan laporan ilmiah yaitu bersifat objektif dan faktual, sedangkan non-ilmiah yaitu subjektif. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk ya, yang dimaksud dengan laporan ilmiah dan non-ilmiah yaitu kalau yang ilmiah itu dia bersifat faktual dan objektif. Tapi kalau yang non-ilmiah itu dia bersifat subjektif. Selanjutnya di dalam kelompok, Ibu akan membagikan LKPD dari contoh laporan. Tugas Anda di dalam kelompok masing-masing Anda akan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan di dalam kelompok masing-masing ada satu contoh laporan kegiatan hasil kunjungan yang berjudul kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Di dalam kelompok masing-masing Anda menjawab pertanyaan yang ada terkait laporan kunjungan tersebut. Baik, di dalam LKPD tersebut Anda mengerjakan berdasarkan soal yang sudah
Ibu bagikan bersama lembar kerja itu terkait laporan kunjungan kegiatan peserta didik kelas 12 dengan Anda menemukan informasi yang ada di dalam laporan tersebut, kemudian ragam bahasanya, kemudian pokok-pokok, dan sampai pada unsur laporan. Silakan di dalam kelompok masing-masing Anda mulai mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan Feli. Yang nomor 1 bagian A, jika soalnya identifikasi nama, informasi dan tulisan muncul laporan pelaksanaan kegiatan industri sebagai berkas kerja. Hari di sini kita hanya identifikasi saja. Iya, kalian menuliskan informasi-informasi yang tersirat. Terima kasih Bu. Iya. Sambil kalian mengerjakan LKPD tersebut, jangan lupa waktu. Ya. 1, 2, 3 nomor, Anda perhatikan waktu. Oke. Karena di situ ada 5 nomor ya. Iya. Mengerjakan tetapi sambil memperhatikan waktu.
Baik, ada kelompok yang sudah siap. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah menjawab sampai pada poin mana? Kelompok 1 pada poin C ya. Kelompok 2 sudah menjawab sampai poin mana? Poin C enggak? Kelompok 3, Anda sudah sampai pada poin yang mana? Oh ya, kelompok 1, kelompok 4. Anda tahu selesai. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah. Selanjutnya Anda mempresentasikan tugas dalam kelompok masing-masing. Jadi tugas yang sudah Anda kerjakan silakan dipresentasikan. Ibu mulai dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2, saya sebagai perangan akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang terkait laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran yang 1. Identifikasilah informasi dalam tulisan berjudul laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran yang A. Kunjungan industri merupakan salah satu kegiatan siswa sebagai praktik nyata materi pembelajaran dengan tujuan memperluas wawasan, menambah pengalaman, dan meningkatkan kualitas belajar mengajar dalam mengaplikasikan teori yang telah diajarkan dan dipelajari. C. Analisalah pokok-pokok isi kegiatan hasil laporan tersebut. D. Apa yaitu laporan pelaksanaan kegiatan, siapa yaitu kelas 12 IPS, sejumlah 100 siswa, kapan yaitu pada hari Senin 11 April 2016 di tempat kampus SMA Negeri 30, bagaimana yaitu kegiatan serta kunjungan berlangsung seharian termasuk perjalanan berangkat dan pulang yang menyita waktu dengan perbandingan jarak yang ditempuh. 2. Jelaskanlah unsur-unsur laporan pelaksanaan kegiatan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. 2. Unsur-unsur terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nomor 3. Analisalah sistematika laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. 3. A. Latar belakang. B. Maksud dan tujuan. C. Sasaran kegiatan. D.
nama kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. E. Bentuk kegiatan. F. Pelaksanaan kegiatan. G. Realisasi acara. H. Susunan kepanitiaan. I. Rincian anggaran. J. Penyelenggaraan. K. Hasil kegiatan. C. K. Hasil kegiatan. I. Saran. Sekian dari kelompok kami. Itu adalah hasil pekerjaan kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Iya, tepuk tangan untuk itu hasil pekerjaan mereka terkait LKPD yang Ibu bagikan. Selanjutnya silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya, Dara Nurul, dan teman saya Gabriel Mohana. Kami akan membaca dan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, identifikasilah informasi dalam tulisan berjudul laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban kami, informasi yang kami dapat dari teks laporan kegiatan tersebut yaitu di era globalisasi banyak yang akan berkembang mengikuti dalam perdagangan bebas. Oleh karena itu, kunjungan industri dilakukan supaya siswa kelas 12 dapat memiliki kesiapan sebagai generasi muda yang akan meneruskan kehidupan bangsa agar memiliki potensi baik pemahaman materi maupun pengalaman untuk bisa langsung mengimplementasikannya pada waktu yang akan datang. Lanjut, Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1 bagian 2. Bagaimana penggunaan ragam bahasa dalam laporan berjudul pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata? Penggunaan bahasa dalam laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata menggunakan kalimat yang lugas atau mudah dipahami dengan jelas dan tidak bertele-tele. Pertanyaan nomor 1 bagian C. Jelaskan unsur-unsur laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban kami, pokok-pokok yang terdapat dalam 5 Ibu. Dicetak. Analisislah pokok-pokok isi kegiatan hasil laporan tersebut. Pokok-pokok yang terdapat dalam teks laporan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah apa? Apa yang dipaparkan dalam teks laporan tersebut yaitu kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. 2. Di mana? Di mana pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu di PT Ramawidya. Dan kapan? Yang ketiga, kapan? Kapan kegiatan tersebut berlangsung? Pada hari Senin tanggal 11 April 2016. Yang keempat, siapa? Siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut? Yang melaksanakan kegiatan tersebut yaitu siswa kelas 12. Yang kelima, bagaimana? Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung? Kegiatan peserta kunjungan berlangsung seharian, termasuk perjalanan berangkat dan pulang yang cukup menyita waktu dengan perbandingan jarak yang ditempuh. Yang keenam, mengapa? Mengapa kegiatan itu dilaksanakan? Agar peserta didik dapat memahami dan membandingkan secara langsung realitas kerja yang ada di lapangan dengan ilmu teori yang telah dipelajari. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan unsur-unsur laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban kami, unsur-unsur terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pertanyaan nomor 3. Analisislah sistematika laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Sistematika dalam teks laporan tersebut disusun mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, nama kegiatan, bentuk kegiatan, pelaksanaan kegiatan, realisasi acara, susunan kepanitiaan, rincian anggaran, penyelenggaraan, hasil kegiatan, dan saran. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya Ibu mempersilahkan kelompok 1.
untuk mempresentasikan hasil pekerjaan Anda. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan. Presentasi akan dibawakan oleh PNS. Silakan. Soal nomor 1, bagian A. Identifikasilah informasi dalam tulisan berjudul laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban dari kelompok kami adalah laporan ini dibuat pada tanggal 11 April 2016. Bentuk kegiatan ini berupa observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh siswa yang dilaksanakan di tempat di PT Ramowidia. Bagian B, bagaimana penggunaan ragam bahasa dan laporan berjudul pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban dari kelompok kami adalah laporan tersebut menggunakan ragam bahasa yang logis, lugas, dan baku. Bagian C, analisislah pokok-pokok isi kegiatan hasil laporan tersebut. Jawaban dari kelompok kami adalah laporan ini berjudul laporan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah para siswa yang melakukan observasi atau pengamatan yang bertempat di PT Ramowidia pada Senin 11 April 2016. Kegiatan peserta kunjungan berlangsung seharian. Di tempat tujuan, peserta mempunyai tugas untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi terkait produksi di PT Ramowidia. Selanjutnya, peserta didik juga dapat melihat proses pencetakan hingga pembuatan desain cover. Diadakannya kegiatan ini pada peserta didik supaya peserta didik dapat memahami dan membandingkan secara langsung realitas kerja yang ada di lapangan dengan ilmu yang telah dipelajari. Nomor 2, jelaskan unsur-unsur laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban dari kelompok kami, laporan hasil pelaksanaan kegiatan disajikan dari pembukaan yang terdapat pada A. Latar belakang, B. Maksud dan tujuan, C. Sasaran kegiatan, D. Nama kegiatan, E. Bentuk kegiatan, F. Pelaksanaan kegiatan, G. Realisasi acara, H. Susunan kepanitiaan, I. Rincian anggaran, J. Penyelenggaraan. Lalu yang berikut adalah bagian isi yang menyangkut hasil kegiatan dan sampai pada bagian penutup yang terdapat pada syarat. Nomor 3, analisislah sistematika laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Jawaban dari kelompok kami, laporan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata disusun secara sistematika mulai dari yang pertama. Mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, nama kegiatan, bentuk kegiatan, pelaksanaan kegiatan, realisasi acara, susunan kepanitiaan, rincian anggaran, penyelenggaraan hasil kegiatan, dan syarat. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang hasil mereka. Selanjutnya, Ibu mempersilakan kelompok terakhir, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil pekerjaan Anda. Silakan, Selgi dan teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan tugas kepada kami. Saya Ferdinand Fitrunya akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan mulai dari pertanyaan nomor pertama. Bagian A, identifikasilah informasi dalam tulisan berjudul laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Di sini kami ambil dari latar belakang paragraf kedua, yaitu globalisasi yang diikuti oleh perdagangan bebas merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi. Kesiapan generasi muda sebagai penerus bangsa dalam menghadapinya menentukan apakah globalisasi tersebut merupakan ancaman ataukah suatu kendaraan menuju kemajuan untuk menggapai kehidupan maju yang lebih baik. Dan kami mengambil dalam paragraf keempat, yaitu kunjungan industri merupakan salah satu upaya pembelajaran yang dilakukan dengan metode observasi langsung. Melalui metode ini diharapkan akan tercipta pembelajaran yang efektif sehingga siswa lebih memahami aplikasi teori-teori yang diajarkan selama proses belajar mengajar. Pertanyaan kedua poin B, mengapa penggunaan ragam bahasa dalam laporan berjudul pelaksanaan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata? Jawaban kami di sini, ragam bahasa yang dipakai bersifat logis, singkat, padat dan jelas, dan juga formal. Karena pembaca dapat dengan mudah memahami isi laporan tersebut. Poin yang C, analisislah pokok-pokok isi kegiatan hasil laporan tersebut. Jawaban kami,
Isi laporan tersebut berisi tentang kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah siswa kelas 12 yang dilakukan pada Senin 11 April 2016 bertempat pada kampus SMA Negeri 30. Proses kunjungan tersebut berjalan dengan lancar. Mengapa kegiatan tersebut dilakukan? Tujuannya agar siswa dapat menggali ilmu dan pengalaman dari lapangan dan memperkenalkan dunia usaha yang sesungguhnya kepada siswa. Dan nomor 2, jelaskanlah unsur-unsur laporan pelaksana kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Di sini kami ambil ada 3 poin. Yang pertama, bagian pendahuluan yang terdapat pada latar belakang. Poin kedua, bagian isi, yaitu terdapat dalam maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, nama kegiatan, bentuk kegiatan, dan juga pelaksanaan kegiatan. Poin ketiga yaitu penutup, terdapat dalam hasil kegiatan yang dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Pertanyaan ketiga, analisislah sistematika laporan kegiatan kunjungan industri sebagai aplikasi pembelajaran nyata. Di sini kami ambil mulai dari bagian latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, nama kegiatan, bentuk kegiatan, pelaksanaan kegiatan, realisasi acara, susunan kepanitiaan, rincian anggaran, penyelenggaraan, hasil kegiatan, dan terakhir adalah syarat. Demikian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk hasil pekerjaannya. Selanjutnya, setelah mempelajari materi tersebut atau setelah mempelajari materi ini, apa yang Anda pahami? Silakan. Tresia. Setelah mempelajari materi identifikasi informasi dalam pelaksanaan kegiatan, saya dapat memahami informasi dan ragam bahasa dalam sebuah laporan kegiatan. Baik, tepuk tangan untuk selanjutnya siapa? Ya, Albert. Setelah mempelajari laporan kegiatan, saya dapat memahami pokok-pokok laporan dengan menjawab apa, siapa, kapan, dan bagaimana terkait isi laporan juga ada bahasa dalam laporan. Bagus, tepuk tangan untuk Albert. Yang terakhir siapa? Sofyan, silakan. Setelah mempelajari materi mengidentifikasi informasi dalam pelaksanaan kegiatan, saya dapat memahami unsur-unsur laporan, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Iya, tepuk tangan. Baik, setelah mempelajari materi ini, Anda sudah dapat menentukan informasi yang ada dalam sebuah laporan kegiatan. Kemudian Anda juga dapat menentukan unsur-unsur yang ada dalam sebuah laporan kegiatan, juga ragam bahasa yang dipakai dalam sebuah laporan kegiatan, dan juga pokok-pokok yang ada dalam sebuah laporan kegiatan. Ibu berharap setelah Anda mempelajari materi mengidentifikasi informasi yang ada dalam sebuah laporan kegiatan, Anda dapat memahami materi laporan kegiatan. Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda kembali ke tempat masing-masing. Baik, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini. Namun terlebih dahulu, Ibu minta kalian semua berdiri. Kita semangat yang dipimpin oleh kelas sekali lagi. Ya, boleh silakan kita kelas. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih keterangannya. Silakan kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Maaf Ibu Guru, pembelajaran kita telah selesai. Begitu tugas saya menutup semuanya dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam pembelajaran juga kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Pembelajaran kami telah usai. Berkat pendengaran firman Tuhan. Sekarang kami mohon Tuhan memberkati kami dalam apa yang kami terima. Kiranya dapat kami resapi, kami berharap tidak dapat melaksanakannya. Serta berkati juga Ibu Guru yang telah dengan senantiasa mengajar dan membimbing kami. Dan doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Beri salam kepada Ibu